Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Iman Nabila Pasha, mahasiswa Universitas Teknologi Digital dengan NIM 10225-127, kelas B25 dengan program studi akuntansi, akan membuat sebuah video presentasi untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Kita akan membahas tentang Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan dibagi menjadi 4 subjudul. Yang pertama ada Ta'rif al-Insan, kemudian Hakikat Manusia, lalu Potensi Manusia, dan yang terakhir ada Sifatul Insani atau Nafsul Insan. Ta'rif al-Insan. Apa itu Ta'rif al-Insan? Ta'rif al-Insan adalah pengenalan manusia. Apa itu manusia? Manusia berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata manu, dan mes dari bahasa Latin yang berarti berpikir dan berakal budi. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki peran penting di muka bumi ini. Manusia dianggap makhluk yang paling tinggi derajatnya. Bahkan Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, yang tentunya dia adalah salah satu manusia. Lalu dari mana manusia berasal? Al-Quran menjawab, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insana min tin. Yang artinya, yang harus memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan yang memulai penciptaan dari tanah. Kemudian, Al-Quran menjawab lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alna naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Yang artinya, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, yaitu air mani. Ternyata manusia itu berasal dari air mani. Jadi Allah menciptakan manusia dengan segala sesuatu yang ia sempurnakan, dengan mata untuk melihat, pendengaran untuk mendengar, hati untuk merasakan. Tetapi sedikit dari orang bersyukur dan merasa kurang. Unsur manusia ada 3. Yang pertama ada qalbun, yang artinya hati. Yang kedua ada akal, dan yang ketiga ada jasad. Qalbun, di dalamnya terdapat al-azmu, yang artinya tekad, keputusan, niat, dan rencana. Bersumber dari keyakinan. Disinilah letak takwa dan iman. Yang kedua ada akal. Akal adalah pikiran. Pikiran untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga ada jasad. Sebagai pelaksana apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal, tanpa jasad itu hanya teori kosong. Kemudian manusia diperintahkan untuk ibadah. Manusia diciptakan di dunia itu untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan setiap perbuatan yang manusia kerjakan itu akan ada balasan. Jika ia mengerjakan keburukan, maka Allah akan membalasnya di akhirat. Yang kedua, saya akan membahas tentang hakikat manusia. Hakikat manusia. 1. Makhluk. Manusia adalah makhluk, bukan khalik. Makhluk itu artinya yang diciptakan, dan khalik itu pencipta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk adalah sesuatu yang diciptakan seperti manusia, hewan, dan tumbuhan yang diciptakan oleh Tuhan. Sifat makhluk itu ada 4. 1. Di atas fitrah, 2. Lemah, 3. Bodoh, dan 4. Fakir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitrah berarti sifat asal kesucian, bakat, dan juga pembawaan. Manusia diciptakan oleh Allah dan dengan alal fitrah, seperti firman Allah dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Maksud alal fitrah di sini adalah kecenderungan pada kebenaran dan patuh padanya. 2. Lemah. Manusia diciptakan dengan keadaan lemah, terutama dalam menghadapi hawa nafsunya. Yang ketiga, sifat manusia adalah bodoh. Allah menciptakan manusia tanpa pengetahuan. Dan yang terakhir, ada fakir, yang fakir artinya butuh. Manusia diciptakan dengan sifat fakir, yang berarti manusia akan membutuhkan pada pertolongan Allah dan pemberian Allah. Hakikat manusia yang kedua adalah dimuliakan, atau dalam bahasa Arab disebut mukarram. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah daripada makhluk lain. 3 kemuliaan yang diberikan oleh Allah bukan dengan sendirinya. Yang pertama adalah ditiupkan ruh, yang kedua adalah diberi keistimewaan seperti rezeki, kelebihan, dan lain-lain, dan yang terakhir adalah alam semesta ditunjukkan kepada manusia. Nomor 3 dari hakikat manusia adalah mukallaf, yang artinya dibebani. 2 beban yang akan diberikan
diberikan kepada manusia. Yang satu ada beban ibadah, dan yang dua ada beban khilafah. Jika manusia mengerjakan ibadah, maka jaminannya adalah surga, dan jika manusia mengerjakan khilafah, maka jaminannya adalah neraka. Nomor 4 dari hakikat manusia adalah mukhayyar, artinya memilih. Ada dua pilihan yang diberikan kepada manusia. Yang pertama ada mukmin, yang kedua ada kafir. Mukmin artinya beriman kepada Allah, sedangkan kafir adalah menolak perintah. Dan yang terakhir dari hakikat manusia adalah mujazi, yang berarti balasan. Balasan pertanggungjawaban dari semua yang telah manusia perbuat. Jika manusia melakukan ibadah, maka jaminannya adalah surga, maka jalan berpulangnya adalah surga. Dan ketika dia mengerjakan khilafah, maka jaminannya adalah neraka. Yang ketiga ada potensi manusia. Manusia diberi potensi, dianugerahi potensi berupa penglihatan, pendengaran, dan hati untuk beribadah kepada Allah. Namun, tidak sedikit dari mereka yang tidak bisa mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepadanya. Sementara, potensi tersebut adalah sebuah amanah yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi merupakan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Allah memerintahkan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini untuk taat dan beribadah kepada Allah. Dan menjadi manusia hianat hanya akan menjadikan dia lebih hina daripada binatang. Dan menurut Miles Monroe, potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan. Sedangkan, menurut pandangan Islam, potensi merupakan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah menciptakan manusia dengan sempurna bersama kemampuannya untuk melihat, mendengar, dan hati untuk beribadah kepada Allah. Potensi terbagi menjadi 4 jenis. 1. Ada jenis ruhaniyah, 2. Ada jenis akliyah, 3. Ada jasadiyah, dan yang terakhir ada nafsiyah. 1. Ruhaniyah. Ruhaniyah adalah kemampuan terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara dia terhubung dengan Allah dengan cara beribadah, bersyukur, dan lain sebagainya. Aspek utama dalam potensi ruhaniyah adalah iman dan ibadah. Yang kedua, ada potensi akliyah atau akal adalah kemampuan berpikir, menentukan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, serta menunjukkan apa yang terbaik untuk kita dan apa yang akan menjadikan kita rugi. Yang ketiga, ada potensi jasadiyah adalah kemampuan fisik dan kesehatan yang optimal. Dan yang terakhir, ada potensi nafsiyah, yaitu kemampuan untuk merasakan, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri dan orang. Judul terakhir adalah nafsul insani atau sifatul insani. Manusia adalah makhluk yang terbentuk dari banyak sifat. Sifat dalam manusia itu dikelompokkan menjadi 2. 1 ada sifat kebaikan, dan 2 ada sifat keburukan. Sifat manusia ditentukan oleh entitas dan aktivitas usahanya dalam melakukan tazkiyatun nafs. Jiwa manusia diberi 2 jalan, ada jalan takwa dan ada jalan fujur. Jalan takwa adalah jalan benar. Takwa, definisi takwa adalah mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jalan takwa akan membersihkan jiwa atau tazkiyatun nafs, seperti penyabar, penyayang, penyantun, bersyukur, dan sifat kebaikan lainnya. Sedangkan jalan fujur atau jalan salah itu akan mengotori jiwa, seperti ketika melakukan maksiat, pemarah, dan lain sebagainya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa semua sifat yang ada pada manusia akan memberi pengaruh pada kehidupan manusia selanjutnya atau ke depannya. Seperti ketika dia melakukan kebaikan, maka akan mendorong dia pada kebahagiaan atau kesuksesan, dan ketika dia melakukan keburukan, maka akan membuat dia rugi. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.